Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan membahas tentang SKB Perawat CPNS 2021-2022 tentang tindakan keperawatan darurat part kedua. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai. Nomor 1, seorang pasien laki-laki datang ke UGD mengalami luka bakar yang terjadi di ruang basement rumahnya. Pasien diduga mengalami trauma inhalasi. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan perawat? A. Pemberian oksigen nasal kanul 10 liter per menit. B. Pemberian oksigen nasal kanul 15 liter per menit. C. Oksigen 100% pakai masker. D. Oksigen masker 4 liter per menit. E. Pemberian oksigen 100% melalui masker dan non-rebreathing. Jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena pemberian oksigen nasal kanul 10 liter dan 15 liter adalah berbahaya buat pasien dan sangat tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah pemberian oksigen 100% melalui masker dan masker non-rebreathing sampai kadar karboksihemoglobin turun mencapai 15%. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 25 tahun dibawa ke UGD karena mengalami reaksi anafilaktik setelah makan kerang. Manakah tindakan prioritas yang harus diberikan perawat? A. Mempertahankan kelancaran jalan nafas. B. Memberikan kortikosteroid. C. Memberikan epinefrin atau adrenalin. D. Mengajarkan pasien tentang pentingnya penggunaan gelang pengaman. E. Memberikan oksigen. Dan jawabannya adalah A. Kenapa A? Jika pasien mengalami reaksi anafilaktik, tindakan darurat yang pertama kali adalah mempertahankan kepatenan jalan nafas. Ingat, prinsipnya GADAR adalah ABC. Pemberian kortikosteroid dan epinefrin dapat juga diberikan, tetapi bukan merupakan tindakan prioritas untuk penanganan pasien. Soal selanjutnya, seorang pasien datang ke UGD karena kemasukan benda asing di telinga kiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa benda yang masuk adalah serangga. Apakah tindakan awal yang harus diantisipasi perawat untuk dilakukan? A. Irigasi telinga. B. Pemberian antibiotik tetes telinga. C. Pemberian obat tetes kortikosteroid. D. Pemberian minyak mineral atau alkohol. E. Melakukan pengeluaran benda asing segera. Jawabannya adalah D. Pemberian minyak mineral atau alkohol. Kenapa jawabannya D? Pemberian minyak mineral atau alkohol ke dalam liang telinga bertujuan agar serangga tidak bisa bernafas dan mati, sehingga dapat dikeluarkan dengan mudah. Kenapa jawabannya bukan E? Karena kalau mengeluarkan benda hidup atau serangga itu harus dimatikan dulu, baru nanti bisa dikeluarkan.
Soal selanjutnya, seorang perawat bekerja di UGD dan ditugaskan untuk membantu tindakan triase pada pasien yang baru datang. Manakah pasien yang menjadi prioritas bagi perawat? A. Pasien yang mengeluh nyeri otot, pusing, dan lemas. B. Pasien yang terkilir pada pergelangan kakinya karena jatuh saat berlari. C. Pasien yang mengalami luka kecil pada jari telunjuk karena teriris pisau. D. Pasien yang mengeluh nyeri dada yang menyatakan bahwa ia baru makan ikan dengan sambal pedas. E. Pasien dengan keluhan sakit kepala. Jawabannya adalah D. Karena saat tindakan triase itu meliputi penggolongan pasien menurut kebutuhan perawatannya, termasuk memprioritaskan masalah pasien yang mengalami kecelakaan, nyeri dada, gangguan pernafasan akut, henti jantung, amputasi, tungkai, dan sebagainya. Soal selanjutnya, perawat berespon terhadap bencana eksternal atau korban massal yang terjadi di kota besar saat bangunan runtuh. Terdapat beberapa orang korban yang memerlukan pertolongan. Manakah korban yang harus ditolong dulu berdasarkan prioritas? A. Korban sadar yang mengalami memar pada lengan kiri. B. Korban yang mengalami trauma kepala dan menangis histeris. C. Korban yang mengalami luka parah, multiple, dan meninggal. D. Korban yang mengalami amputasi parsial pada tungkai yang mengalami perdarahan. E. Korban yang mengalami fraktur pada kedua kaki. Jawabannya adalah D. Karena korban yang hidup yang harus ditangani terlebih dahulu karena mengancam kehidupannya, seperti korban yang mengalami amputasi parsial pada tungkai yang mengalami perdarahan, itu dikategorikan sebagai kasus darurat dan diprioritaskan karena pasien mendapat ancaman kehilangan darah dan cairan serta berpotensi terjadi hipovolemik. Jadi harus ditolong terlebih dahulu. Perbandingan kompresi dada dan bantuan nafas pada pasien dewasa menurut AH 2005 tentang resusitasi jantung paru adalah A. 10:1, B. 15:1, C. 30:2, D. 30:1, E. 15:2. Jawabannya adalah C. 30:2 selama 5 siklus. Soal selanjutnya, berapakah kedalaman kompresi dada saat Anda melakukan RJP? A. 3-4 cm, B. 4-5 cm, C. 5-6 cm, D. 6-7 cm, E. 7-8 cm. Jawabannya adalah C. Kedalaman kompresi dada itu yang baik adalah 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Demikian latihan soal pada hari ini, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar apabila ada update terbaru dari kami, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.